Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Gigi Wulan. Kali ini kita akan membahas tentang abses gigi. Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan sakit gigi yang tiba-tiba makin parah, disertai bengkak, atau bahkan demam. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda abses loh. Yuk kita pelajari sama-sama apa itu abses gigi, gejala-gejala abses gigi, bagaimana proses terbentuknya abses, dan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan saat terjadi abses gigi. Abses gigi adalah infeksi yang terjadi karena gigi berlubang yang tidak dirawat dengan baik. Infeksi inilah yang menyebabkan terbentuknya benjolan yang berisi cairan putih kekuningan atau yang sering kita kenal dengan sebutan nanah. Nah, yang perlu kita tahu, abses ini bisa muncul di dalam rongga mulut seperti di gusi atau di luar rongga mulut seperti di pipi atau rahang. Berikut adalah gejala-gejala abses. Yang pertama, gigi terasa sangat nyeri. Yang kedua, gusi bengkak dan tampak benjolan yang berisikan nanah. Yang ketiga, pembengkakan pada daerah pipi ataupun rahang. Yang keempat, ada trismus atau sulit membuka mulut. Dan yang kelima, ada demam. Secara singkat, abses dapat terbentuk akibat masuknya bakteri ke dalam lubang gigi. Bakteri ini akan menyerang bagian dalam gigi, yaitu pulpa. Pulpa ini berisikan saraf gigi dan juga pembuluh darah. Kemudian, tubuh kita akan merespon infeksi tersebut dengan mengirimkan sel-sel imun untuk melawan bakteri. Saat proses ini terjadi, akan terbentuk nanah sebagai hasil dari perlawanan tersebut. Nanah tersebut akan terkumpul atau terakumulasi di dalam kamar pulpa. Kemudian, nanah-nanah tersebut juga akan semakin menekan saraf-saraf gigi, sehingga itulah yang menyebabkan pasien-pasien mengeluhkan rasa nyeri yang hebat. Nanah juga akan mencari jalan keluar, biasanya melalui saluran akar, lalu keluar dari gigi. Itulah yang menyebabkan munculnya benjolan pada gusi. Lalu, apa aja sih yang boleh kita lakukan saat terjadinya abses gigi dan yang tidak boleh kita lakukan saat terjadi abses gigi? Kita bahas satu-satu ya. Apa aja sih yang boleh kita lakukan saat terjadi abses gigi? Yang pertama adalah kumur-kumur air garam hangat untuk meredakan nyeri dan bengkak, namun hanya sementara. Yang kedua, segera ke dokter gigi. Jangan tunda dan ikuti semua instruksi yang dikatakan oleh dokter gigi. Minum obat sesuai dengan resep dokter. Biasanya dokter gigi akan meresepkan antibiotik dan anti nyeri. Minum sesuai dengan aturan, kemudian datang kontrol setelah 7 hari. Untuk tata laksana abses, dokter gigi juga bisa melakukan dua. Yang pertama adalah insisi dan drainase. Insisi dan drainase adalah prosedur untuk mengeluarkan nanah dari area yang bengkak. Sedangkan yang kedua, apabila giginya masih dapat dipertahankan, bisa dilakukan perawatan saluran akar. Jika gigi tersebut tidak dapat dipertahankan, bisa dilakukan pencabutan. Yang terakhir, jaga kebersihan rongga mulut kita dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Terus, apa aja sih dok yang tidak boleh dilakukan saat terjadinya abses? Yang pertama, jangan memencet atau memecahkan nanah sendiri, terutama dengan alat-alat yang tidak steril, karena itu bisa membuat infeksi menyebar lebih luas. Yang kedua, jangan anggap remeh pembengkakan. Jika pembengkakan sudah terjadi di daerah pipi, rahang, bahkan di leher, segera ke IGD terdekat. Apabila pembengkakan ini dibiarkan terjadi, akan menyumbat jalan nafas dan akan berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Nah, itu dia penjelasan tentang abses gigi. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan gigi dan mulut kalian setiap hari ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.